Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Berikut adalah presentasi mengenai modul 12 yang berjudul Pelaku dan Pengembangan Teknologi LEISA dan Teknologi Pengembangan Partisipatoris. Berikut adalah anggota kelompok 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan ekosistem lingkungan menjadikan banyak para petani beralih dari budidaya dengan sistem high external input menjadi sistem low external input. Oleh karena itu, pengembangan teknologi partisipatoris perlu diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menguji coba, serta melakukan evaluasi tentang penyebaran teknologi pertanian yang terbaru. Selain itu, para pelaku pertanian juga dapat bekerja sama dengan para komunitas setempat seperti lembaga sosial masyarakat atau LSM dan organisasi para petani, para pengrajin dan pedagang di sektor informal dan perusahaan komersial untuk dapat lebih didekatkan pada sistem menghasilkan pengetahuan dan teknologi pertanian yang berfungsi dengan baik sehingga kegiatan tersebut dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Adapun didapatkan rumusan masalah, yang pertama ialah siapa saja pelaku pengembangan teknologi LEISA, dan yang kedua ialah bagaimana pengembangan teknologi LEISA serta pengembangan teknologi partisipatoris itu sendiri. Sehingga tujuannya ialah untuk mengetahui siapa saja pelaku pengembangan teknologi LEISA dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengembangan teknologi LEISA serta pengembangan teknologi partisipatoris. Pelaku dalam proses pengembangan teknologi LEISA petani. Seperti yang kita ketahui, hal-hal yang sudah diterapkan oleh para petani itu biasanya yang berasal dari pengalaman mereka sendiri, hasil uji coba, atau juga dari nenek moyang mereka yang sesama petani. Hal ini karena mereka adalah pihak yang bekerja secara langsung di lahan dan sudah mengenal ekosistem, budaya, kondisi pada daerahnya mereka sendiri. Namun untuk menciptakan suatu sistem pertanian berkelanjutan yang mana harus berorientasi pada ekologis juga, maka perlu ada yang perbaikan serta peningkatan terhadap sistem pertanian yang sudah diterapkan. Untuk dapat melaksanakan perbaikan tersebut, terdapat berbagai pihak yang dapat membantu, misalnya pihak luar itu seperti para peneliti. Nah, utamanya ketika akan membantu, langkah pertama yang harus dilakukan ialah dengan mendapatkan kepercayaan petani dengan mengambil pengetahuan, nilai-nilai, serta analisis masalah mereka secara serius. Melalui kombinasi dari pengetahuan petani yang berdasarkan pengalaman, kemudian dengan pengetahuan formal dari para peneliti, maka ini akan didapatkan suatu jawaban atas masalah-masalah yang ada dan juga akan berakibat pada berkembangnya teknologi LEISA para petani lokal untuk mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Adapun beberapa pelaku pertanian yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi LEISA ini. Yang pertama dari petani, pengrajin, dan pedagang, yang mana mereka ini akan menyumbangkan pengetahuan lokal yang kemudian perlu diperhitungkan karena pengetahuan ini didasarkan atas pengalaman, kemudian uji coba yang memang sudah sesuai dengan kondisi dan agroekosistem yang ada di desa tersebut, sehingga perlu diperhitungkan oleh para peneliti untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan formal yang lebih baik lagi dalam pengembangan teknologi LEISA di daerah tersebut. Kemudian ada lembaga penelitian dan pengembangan resmi, yang mana dapat memberikan pengetahuan dengan masukan yang lebih ilmiah dan juga bisa berupa input pertanian, misalnya benih resisten OPT yang sudah dikembangkan, yang tahan kekeringan dan lain sebagainya, untuk kemudian dipilih oleh petani agar dapat diadopsi pada daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada perusahaan-perusahaan komersial kecil yang mana memberikan input luar yang apabila untuk digunakan dalam pengembangan teknologi LEISA ini tentunya harus berdasarkan atau berprinsip pada ekologi dan sosial serta memenuhi prinsip LEISA yang ada. Kemudian yang terakhir ini ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi petani yang mana menjadi wadah interaksi bagi para petani untuk dapat saling berbagi informasi, kemudian mendapatkan pengajaran mengenai
uji coba, adaptasi, pengalaman dari petani lain, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pengembangan teknologi dengan penelitian, hubungan atau interaksi juga dapat dilakukan ke pusat, dan lain sebagainya. Dengan adanya kontribusi dari pihak lain, yaitu dari pelaku pertanian lain selain petani, maka setelah bekerja sama dengan petani, tentunya akan ada feedback yang baik, sehingga pengembangan teknologi LEISA akan lebih efektif dan efisien, serta akan menuju atau dapat mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang diharapkan. Pengembangan teknologi partisipatoris atau yang disingkat dengan PTP merupakan suatu proses pelengkap yang mencakup hubungan antara kekuasaan dan daya dukung ilmu pertanian dengan prioritas dan kapasitas komunitas pertanian dalam rangka untuk mengembangkan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi partisipatoris ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat dengan pendekatan umum, yaitu melalui suatu proses dengan tujuan untuk berinteraksi kreatif antara komunitas setempat dengan fasilitator dari luar yang mencakup mendapatkan pemahaman bersama tentang ciri utama perubahan sistem agroekologi tertentu. Yang kedua dapat dilakukan dengan pendekatan melalui menentukan prioritas masalah, yaitu dengan cara mengetahui masalah yang terjadi di suatu desa tersebut. Dengan demikian, para peneliti atau ilmuwan dapat mengembangkan teknologi partisipatoris di daerah tersebut. Selanjutnya, melakukan uji coba lokal dengan berbagai pilihan yang berasal baik dari pengetahuan khas setempat, yaitu dari petani setempat ataupun dari petani manapun yang berasal dari ilmu pengetahuan formal. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas petani dalam beruji coba dan meningkatkan komunikasi antar petani. Berikut ada contoh kasus-kasus pengembangan teknologi partisipatoris. Kasus pertama adalah pengendalian gulma di Filipina. Jadi di Filipina itu para petaninya mengeluh karena adanya gangguan tanah di dataran tinggi marginal tidak subur akibat adanya rumput cogon atau Imperata ciliandrica. Kemudian, Farming System Development Project Eastern Visayas itu melakukan pendekatan partisipatoris kepada petani. Pendekatannya itu berupa diskusi bersama petani, yaitu untuk mengidentifikasi masalah utama di pertanian Filipina itu apa, kemudian menganalisis sistem pertaniannya seperti apa, menguraikan hipotesis petaninya juga. Nah, setelah itu mereka menerapkan uji coba yang dilakukan oleh petaninya langsung, namun mereka yang memberikan saran kepada petani apa yang harus petani lakukan. Setelah pelaksanaan uji coba oleh petani, nah si farming system itu mengolah datanya, menganalisis. Nah, kemudian dikembalikan lagi oleh farming system itu kepada petaninya. Hasil yang didapatkan dari pendekatan partisipatoris itu bahwa untuk menanggulangi adanya rumput cogon adalah dengan banyak menanami di zona agroekologi menggunakan rotasi tanaman bera. Nah, oleh karenanya, pengolahan lahannya itu bukan hanya pada lahan yang ditanami oleh tanaman saja, namun pada lahan yang tidak ditanami oleh tanaman, sehingga akan bisa menanggulangi adanya rumput cogon di sana. Contoh kasus yang kedua adalah pengembangan berpusat pada petani di Mali. Jadi di Mali itu para petani mengeluhkan tentang penurunan kesuburan tanah dan juga curah hujannya. Jadi curah hujan di sana itu rendah dan tidak tetap. Kemudian animator World Neighbors melakukan pendekatan partisipatoris kepada para petani, yaitu dengan melakukan semacam diskusi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada petani. Kemudian mereka menganalisis masalah di sana itu apa, kemudian sistem pertanian di sana itu seperti apa, dan dilakukan uji coba. Nah, uji cobanya itu berupa pengendalian petak dengan varietas setempat. Nah, di varietas tersebut itu disebarkan dekat petak uji coba. Nah, jadi petak-petaknya itu bervariasi dari 10 kali 10 hingga 30 kali 30. Nah, setelah uji coba tersebut,
Kemudian dibandingkan hasil dari petani yang satu dengan petani yang lainnya. Nah, setelah itu ada inovasi yang diberikan petani dari hasil uji coba tersebut. Antara lain adalah tentang teknik budidaya di sana, yaitu tanggal penanamannya, jenis tanahnya, kepadatan tanaman, juga sebagainya, sesuai dengan kondisi yang ada di Mali. Nah, slide selanjutnya yaitu ada mempromosikan proses partisipatoris, yaitu melibatkan penelitian dan pengembangan formal. Tantangan utama dalam mempromosikan proses partisipatoris pengembangan teknologi adalah menciptakan kapasitas yang lebih besar dalam penelitian nasional dan lembaga penyuluhan untuk memfasilitasi interaksi antara ilmuwan dan petani Leia. Diperlukan perpindahan dari Heia menuju pilihan Leia dalam hal kebijaksanaan penelitian dan prioritas, perubahan organisasi dan pengelolaan institusi, dan pengembangan hubungan yang kuat antara mereka dan para petani Leia baik secara langsung maupun melalui LSM dan organisasi setempat. Kemudian dalam melibatkan penelitian dan pengembangan formal itu ada hubungan langsung dengan para petani. Harus memperhatikan poin yang pertama itu adalah petani bisa mendapatkan wawasan yang lebih besar mengenai masalah yang ada dan solusi potensial dari sudut pandang petani dan bisa menemukan kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Yang kedua, peneliti menjadi tahu tentang konsep dan metode percobaan para petani dan oleh karenanya dapat berkomunikasi lebih baik dengan petani mengenai perencanaan evaluasi percobaan yang relevan. Yang ketiga, peneliti menjadi lebih sadar mengenai perbedaan antara prioritas dan tujuan dari petani dan tujuan dari para ilmuwan sendiri. Yang keempat, peneliti semakin memahami agroekologi setempat dan kondisi sosial ekonomi dan bagaimana industri yang diperkenalkan dapat diadaptasi dengan lebih baik kepada mereka. Dan yang terakhir adalah dengan mengamati modifikasi yang dilakukan oleh petani terhadap teknologi yang diperkenalkan dan dengan mendiskusikan modifikasi tersebut dengan petani, ilmuwan dapat mengidentifikasi komponen teknologi yang harus dipelajari lebih lanjut untuk mensahkan hasil atau mencari alternatif yang lebih baik. Slide selanjutnya, dalam melibatkan penelitian dan pengembangan formal itu ada hubungan melalui LSM dan organisasi petani. Cara yang ditempuh untuk menjangkau petani yang tidak diuntungkan di daerah marginal dan cara penggunaan dana dan sumber daya mereka, Badan-badan pengembangan resmi berusaha menjalin relasi yang lebih dekat dengan LSM dan organisasi petani. Slide selanjutnya, dalam melibatkan penelitian dan pengembangan formal itu ada mengubah sikap peneliti dan penyuluh. Nah, peneliti dan penyuluh terkadang memiliki sifat yang pertama yaitu memandang diri mereka sebagai ilmuwan, bukan orang yang mengembangkan teknologi. Yang kedua, tidak melihat diri mereka sebagai pemberi fungsi pelengkap dalam suatu sistem teknologi. Yang keempat, pelatihan untuk kebanyakan peneliti semata bersifat teknis atau ilmiah. Dan yang terakhir adalah partisipasi menyita banyak waktu dan kesabaran serta memerlukan sumber-sumber yang langka. Oleh karena itu, dalam proses PTP yang akan digunakan, sikap kebanyak peneliti dan penyuluh lapangan harus diubah. Mereka harus belajar dalam hal mengubah anggapan diri mereka sebagai orang yang berstatus tinggi, ahli, dan sebagai pemilik disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa ke dalam situasi dengan pandangan yang belum pasti mengenai masalah atau solusinya. Yang ketiga, menggunakan waktu dan usaha yang banyak untuk mengembangkan pemahaman yang baik mengenai identitas kultural penduduk dan struktur sosial ekonominya dan membangun hubungan yang saling mempercayai. Dan yang terakhir adalah selalu ingat bahwa tujuan utama PTP adalah memperkuat kemampuan masyarakat setempat dalam melakukan uji inovasi dan uji coba. Dan yang terakhir, dalam melibatkan penelitian dan pengembangan formal itu ada jaringan kerja untuk pengembangan LEISA. Proses belajar dalam mengembangkan sistem LEISA dapat dipercepat dengan mendirikan jaringan untuk menciptakan dan memperkuat hubungan antara individu dan kelompok dengan minat serta tujuan yang sama. Suatu jaringan ini dapat bentuknya formal dan informal. Nah, dalam jaringan kerja ini ada fungsi utama. Fungsi utamanya yang pertama adalah menawarkan sesuatu forum untuk pertukaran pengalaman, informasi, dan dalam beberapa kasus seperti input lainnya, yaitu benih misalnya. Yang kedua, memberikan suatu landasan untuk perencanaan bersama dan kerjasama. Yang ketiga, memberikan dukungan moral kepada para anggota untuk mencapai sesuatu yang belum menjadi bagian dari kegiatan utama. Dan yang keempat adalah melakukan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang politik melalui lobby. Contoh dari jaringan kerja nasional misalnya ada FASE di Brazil, SAN di Asia Tenggara, dan ACDEP di Ghana Utara. Dan untuk jaringan kerja internasional itu ada
IFOAM, PAN, ELCI, dan ENDA, dan Agrinet Leisa. Jadi, kesimpulan modul 12 yaitu PTP adalah suatu proses pelengkap yang mencakup hubungan antara kekuasaan dan daya dukung ilmu pertanian dengan prioritas dan kapasitas komunitas pertanian dalam rangka untuk mengembangkan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Urutan umum kegiatan PTP berupa merintis, mencari bahan-bahan untuk diuji, merancang uji coba, saling berbagi hasil, dan menjaga proses. Dalam mempromosikan proses partisipatoris pengembang teknologi adalah menciptakan kapasitas yang lebih besar dalam penelitian nasional dan lembaga penyuluhan untuk memfasilitasi interaksi antara ilmuwan dan petani Leia, yaitu dengan perpindahan dari paket Heia ke pilihan Leia dalam hal kebijaksanaan penelitian dan prioritas. Untuk studi kasus modul 12, kelompok kami mengambil jurnal berjudul Partisipasi Kelompok Tani dalam Mendukung Program-Program Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang merupakan studi kasus komparasi kelompok tani kelas lanjut dan pemula, yang ditulis oleh Oneng Sunaring Tias, Puspita Ningsih, Bekti Wahyu Utami, dan Arif Wijianto tahun 2016. Next. Untuk pendahuluannya, sistem pertanian berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan pertanian berkelanjutan juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada masa ini. Melalui kerjasama dan partisipasi anggota, tujuan program dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Berdasarkan data katalog kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha tani atau POKTAN dan gabungan kelompok tani atau GEPOKTAN, Dinas Pertanian dan Peternakan atau Distanak, Kabupaten Kebumen tahun 2016, Kecamatan Puring merupakan kecamatan dengan jumlah kelompok tani terbanyak dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, dengan jumlah kelompok tani sebanyak 118 kelompok tani dan dengan pembagian 19 kelompok tani yang merupakan kelas pemula dan 99 kelompok tani termasuk pada kelas lanjut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi anggota di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dan membandingkan partisipasi anggota kelompok tani pada kelas lanjut dan kelas pemula di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Next. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus tahun 2016 di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Nah, metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik penelitian survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purpositif, yaitu di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode multi-stage cluster random sampling dengan hasil akhir yaitu 66 responden yang terdiri dari desa Sidobunder 22 responden, desa Tambak Mulyo 22 responden, dan desa Purwoharjo 22 responden. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan pencatatan. Tingkat partisipasi anggota kelompok tani di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Skala data yang digunakan adalah skala ordinal. Nah, untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara tingkat partisipasi pada kelas lanjutan pemula digunakan uji Mann-Whitney yang dapat dilihat rumusnya yaitu U sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1/2 dikurangi sigma R. Kriteria pengambilan keputusan ini apabila asim sigma P lebih kecil dari alfa sama dengan 0,5 maka 0 ditolak, yaitu 1 diterima berarti ada perbedaan antara tingkat partisipasi pada kelas lanjut dan pemula. Begitu pula sebaliknya, jika asim P lebih dari alfa sama dengan
0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti tidak ada perbedaan antara tingkat partisipasi pada kelas lanjut dan pemula. Next. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu ada identitas responden. Nah, pada tabel 1 dapat dilihat bahwa diketahui bahwa usia responden terbanyak berada pada umur 41 sampai 60 tahun dengan jumlah 40 responden atau sekitar 60,6%. Nah, dengan melihat kelompok umur responden, maka dapat dikatakan sebagian besar responden tergolong dalam usia produktif. Kemudian diketahui juga bahwa pendidikan formal responden terbagi dalam 3 kelompok, yaitu responden dengan tingkat pendidikan diploma 1 ke atas sebanyak 2 responden atau 3%. Kemudian ada pendidikan tamat SLTA sebanyak 18 orang atau 27,3% responden. Kemudian ada tingkat tamat SLTP sebanyak 46 orang atau 69,7%. Kemudian tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya pola berpikir juga akan semakin maju sehingga dapat berperan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani. Nah, pada tabel 1 ini juga dapat diketahui tentang luas lahan yang dimiliki oleh para responden. Nah, responden yang memiliki luas lahan garapan kurang dari 0,5 hektar ada sekitar sebanyak 54 orang atau sekitar 81,8%. Responden yang memiliki luas lahan garapan antara 0,51 sampai 0,78 hektar ada sekitar 5 orang atau 7,6%, dan responden yang memiliki luas lahan garapan lebih dari 0,79 hektar ada sebanyak 7 orang atau 10,6%. Next. Yang kedua ini ada partisipasi anggota kelompok tani. Dapat dilihat dari tabel bahwa partisipasi anggota pada tahap pengambilan keputusan dan perencanaan untuk kelas lanjut termasuk dalam kategori tinggi dengan median skor 4, sedangkan partisipasi anggota pada tahap pengambilan keputusan dan perencanaan untuk kelas pemula juga termasuk dalam kategori tinggi dengan median skor 4. Kemudian ada pada tahap pelaksanaan kegiatan untuk kelas lanjut termasuk dalam kategori tinggi dengan median 4, sedangkan tingkat partisipasi anggota pada tahap pelaksanaan untuk kelas pemula termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan median skor 5. Nah, tingkat partisipasi anggota pada tahap pemantauan hasil dan evaluasi untuk kelas lanjut dan pemula termasuk dalam kategori tinggi dengan median skor 4. Hal ini berarti sebagian besar anggota terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung, seperti pengumpulan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, pembuatan kesimpulan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa dalam pengambilan kesimpulan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, mereka harus berpartisipasi karena penilaian keberhasilan suatu kegiatan ini berdasarkan informasi yang mereka berikan, karena petani sendiri yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pada tahap pemanfaatan hasil untuk kelas lanjutan pemula termasuk dalam kategori yang sangat tinggi dengan median skor 5. Hal ini berarti sebagian besar anggota sering merasakan manfaat dari setiap hasil-hasil kegiatan yang dilakukan kelompok yang berupa manfaat ekonomi, sosial, dan psikologi. Next. Yang ketiga itu ada uji beda partisipasi kelas lanjut dan pemula. Nah, dapat dilihat dari tabel 3 bahwa tingkat partisipasi untuk kelas lanjut dan pemula untuk tahap pengambilan keputusan dan perencanaan atau X1 dan tahap pelaksanaan kegiatan X2, nilai minnya untuk kelas pemula lebih besar daripada kelas lanjut untuk kedua tingkatan itu, tingkat partisipasi. Nah, untuk tahap pemanfaatan hasil yaitu X4, nilai minnya sama besar untuk kedua kelas. Sedangkan untuk tahap pemantauan dan evaluasi atau X3, nilai minnya untuk kelas lanjut lebih besar daripada kelas pemula. Nah, dapat dilihat dari uji Mann-Whitney U, dapat dilihat pada output tes statistik untuk semua tahap pada partisipasi memiliki nilai asymmetric two-tailed-nya lebih besar dari 0,05 untuk semua hasil uji. Nah, hal ini menyatakan hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesa yang diterima yaitu tidak ada perbedaan distribusi skor pada tingkat partisipasi kelas semula dengan kelas lanjut. Next.
Kesimpulan dari jurnal ini yaitu partisipasi anggota pada kelompok tani di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori yang tinggi, di mana mereka ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan hasil dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Salah satu parameter dalam penentuan kelas kelompok tani adalah tingkat partisipasi. Berdasarkan hasil di lapangan, tingkat partisipasi yang diberikan oleh anggota pada kelompok tani rata-rata termasuk tinggi, baik pada kelas pemula maupun lanjut. Berdasarkan uji beda yang dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney, tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat partisipasi antara kelas lanjut dengan kelas pemula. Next. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang digunakan kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.